Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang hadir di acara diseminasi aksi nyata kami calon guru penggerak angkatan 11, di mana diseminasi ini membahas tentang budaya positif di sekolah kita. Jadi sebelum kita mulai, saya mempersilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk membuka acara ini dengan resmi. Kepada Ibu kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, serta calon guru penggerak yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita berkumpul di tempat ruangan ini untuk mengikuti kegiatan yang merupakan kegiatan program dari guru penggerak yang dimana yaitu mengenai diseminasi aksi nyata budaya positif. Yang pertama itu dulu dia sudah laksanakan, sudah terlaksana masalah pembuatan visi dan misi sekolah. Ya, nah sekarang ini program baru lagi akan dilaksanakan, yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif. Di mana di sini diseminasi aksi nyata budaya positif bagi calon guru penggerak yang merupakan bagaimana memotivasi guru atau warga sekolah untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi sebentar kita mendengarkan penjelasan dari dua calon guru penggerak ini tentang bagaimana budaya-budaya positif yang akan dikembangkan di sekolah ini. Yang bagaimana ini calon guru penggerak ini merupakan pendidikan yang selama 6 bulan. Jadi insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Sekira sebelum saya membuka acara ini, maka kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Baiklah, kami persilakan kepada calon guru penggerak Ibu Aslinda untuk menjelaskan bagaimana diseminasi budaya positif di sekolah ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebelumnya lagi kami di sini bukan sebagai pemateri yang luar biasa, kami juga bukan orang yang pintar, kami juga bukan orang yang berkredit, tapi kami di sini untuk belajar bersama Bapak Ibu Guru. Jadi Pak Diselenge kasih rapi ya Bapak Ibu. Nah, sekarang diseminasi positif yang akan kami bahas ada 7 materi. Jadi insya Allah saya berbagi dengan calon guru penggerak teman kita Pak Abrar. Jadi saya ambil 4 materi dan beliau insya Allah akan menjelaskan 3 materi. Nah, jadi yang pertama yang harus kita ketahui adalah tujuan pendidikan itu sendiri. Di mana tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu pendidikan sebenarnya bukan untuk memaksakan seorang anak, tapi mereka sudah memiliki dasarnya. Kita bisa menuntun mereka sesuai dengan kodrat zamannya. Jadi anak-anak sebenarnya sudah punya dasar. Kita bisa menuntun mereka ke arah yang lebih baik untuk keselamatannya sampai dia mungkin berbaur dengan masyarakat sosial nantinya. Terus budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, disinilah yang kita ingin bangun. Kita ingin bangun budaya positif yang ada di sekolah kita. Nantinya mungkin setelah kita belajar budaya positif ini secara bersama-sama, kita akan ketahui apakah budaya positif itu sudah kita terapkan di sekolah ataukah belum. Tapi mungkin nanti kita akan sadar bahwa oh saya pernah melakukannya, oh saya tidak pernah melakukannya. Di sini akan kita bahas satu persatu. Lanjut. Nah,
Ini konsep utama budaya positif ada 7. Yang pertama perubahan paradigma baru, yang kedua disiplin positif itu sendiri, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, 6 keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Nah, yang pertama perubahan paradigma baru. Perubahan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya segala materi yang ada baik di kami di materi calon guru penggerak itu sebenarnya mengarah ke pencapaian profil pelajar Pancasila di kurikulum merdeka yang kita terapkan sekarang di Indonesia. Lanjut, miskonsepsi. Teori tentang teori kontrol ini ada beberapa miskonsepsi di kalangan guru-guru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi di sini mungkin nanti kita akan tahu, oh ternyata ini sebuah penguatan, ternyata ini sebuah hukuman, konsekuensi, dan selanjutnya. Lanjut, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa mereka yang masih kecil-kecil, yang masih di bawah mereka. Ini sebuah miskonsepsi di antara kalangan kita para guru-guru. Inilah yang perlu kita budayakan menjadi budaya positif yang bermanfaat nantinya di sekolah kita untuk murid dan untuk guru-guru. Lanjut, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan. Stimulus respon sebenarnya mungkin pada saat kuliah zaman kita itu stimulus respon penting. Nah, ternyata di sini kita memerlukan stimulus respon akan diubah ke teori pendekatan. Di mana teori kontrol, bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini menurut Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini tabelnya. Inilah yang akan diubah. Stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, biasanya pemikiran kita itu seperti ini. Realita yang kita pikirkan itu kebutuhan kita sama. Misalnya anak-anak kita anggap, oh mereka itu kebutuhannya 1 tambah 1, mereka harus pintar matematika. Nah, ternyata kita harus mengubah ke teori kontrol. Ternyata realita itu bahwa kebutuhan kita berbeda. Beda kebutuhan si anak A, beda dengan kebutuhan si anak B. Begitu mungkin kita dengan orang dewasa. Ternyata kebutuhan kita berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita pasti biasa kita mengatakan, Angge begini nih, begini. Ternyata tidak. Mereka pandangannya ternyata berbeda, dan itu pun benar menurut versi si A dan benar menurut versi si B. Ya, jadi kita perlu mengadakan teori kontrol. Sama dengan mungkin ada satu masalah, misalnya ada masalah kemarin. Mungkin si A mengatakan saya benar, malah misalnya ada terjadi kemarin kericuan. Mungkin mereka beranggapan si A salah, tapi si B mengatakan saya benar. Jadi kita mau menggali bagaimana stimulus respon diarahkan menjadi teori kontrol. Terus, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika ada orang berpendapat
benarkah yang mereka pikirkan? Mereka benar menurut versi mereka. Nah, jadi ini yang perlu dilihat, teori kontrol. Terus, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi ada pernah mungkin kita berpikir bahwa si ini bisa kita diamkan. Misalnya sama dengan seorang anak, saya pernah mengalami. Saya merasa bahwa saya bisa kontrol saya punya anak. Ternyata tidak. Kita cuma membutuhkan pemahaman untuk memberi pemahaman pendekatan kepada si anak ini. Karena ini kembali hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi disinilah kita menuntun. Di sini kita menuntut seorang anak atau seorang teman, kita tidak bisa mengendalikan emosi mereka, tidak. Ternyata inilah teori kontrol. Terus, saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini juga pernah biasa sekali terjadi. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sering terjadi pada diri saya akui bahwa stimulus respon ternyata sering saya lakukan, bahwa sebuah pemaksaan kayak ide atau apa akhirnya misalnya jatuh, kita merasa gagal. Ternyata tidak seperti itu. Kita harus kembali ke teori kontrol, bahwa sebuah kolaborasi atau kerjasama yang dilaksanakan dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lanjut, model berpikir menang kalah, model berpikir menang. Ya, lanjut. Yang kedua, teori disiplin positif. Apa sih makna disiplin? Nah, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Lanjut, Diane Gossen dalam bukunya Restruksi School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, nanti ini saya akan jelaskan seperti apa sih motivasi intrinsik itu dan seperti apa sih motivasi ekstrinsik itu. Nah, disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut, ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ini yang penting. Ini yang penting harus kita ketahui, kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai guru itu kita harus tahu kebutuhan tiap anak berbeda. Bapak Ibu pasti sudah mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan workshop atau pelatihan atau kelompok kerja guru. Kita sudah umum lah bahwa ternyata memang kebutuhan murid itu berbeda-beda. Nah, ini yang kita akan tahu, kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Nah, ternyata seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi semua anak itu pasti memiliki tujuan, pasti memiliki sebuah keinginan agar dia dapat capai. Seperti misalnya ada anak yang berkelahi, ada anak yang seperti ini.
ada yang mengatakan bahwa anak ini berkelahi. Mereka ternyata apa sih? Kenapa sih kamu curi barangnya ini? Kenapa sih kamu ambil ini? Ternyata dia ada di kebutuhannya dia untuk bertahan hidup, sehingga mereka melakukan suatu tindakan-tindakan yang mungkin jadi kebutuhan inilah yang ingin mereka capai, sehingga mereka melakukan sebuah tindakan, tidak itu tindakan yang melanggar kesepakatan sekolah atau apa. Nanti insya Allah teman kita akan menjelaskan selanjutnya apa itu posisi kontrol kita dan apakah itu hukuman atau konsekuensi yang akan diberikan. Lanjut, kebutuhan yang kedua seorang manusia itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, ya. Di sini juga kadang kita tidak sadar bahwa misalnya ada sebuah kasus anak ini, kenapa sih ini anak-anak selalu merengek sama kita? Kenapa sih anak ini selalu cobi-cobi ke temannya? Dia selalu mendekati temannya. Ternyata si anak ini dia membutuhkan kasih sayang. Inilah kebutuhan. Ternyata dia ke sekolah, dia membutuhkan kasih sayang dan rasa yang ingin diterima. Mungkin di rumah mereka orang tua pada sibuk, orang yang di tempat itu sibuk, sehingga mereka kebutuhan yang seharusnya mereka capai, yang harusnya mereka terima tidak terpenuhi, sehingga mereka ke sekolah itu ingin menuntut kebutuhan itu. Dia ingin menuntut kepada bapak ibu gurunya, teman-temannya, bahwa saya ingin kasih sayangnya, saya ingin diterima di sekolah ini, saya ingin diterima di teman-teman saya. Itu biasa terjadi. Biasalah mereka berbuat kasus. Mereka misalnya mengganggu temannya, mereka sering ibu gurunya cerita, ada toh selalu itu main-main bu, selalu tuh cari-cari perhatian. Dia sudah SKSD tong ini anak. Dia juga bilang, cari perhatian lagi nih. Padahal tidak, ternyata anak ini membutuhkan. Mereka ternyata kebutuhan dasar mereka ternyata tidak terpenuhi. Makanya mereka melakukan hal-hal yang demikian. Ya, lanjut, kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ini contoh juga dijelaskan. Biasa tuh ada anak kita sekarang sementara menjelaskan mereka bermain, mereka mencoret-coret atau mereka apa. Jadi ini sering kita bilang ini salah, tapi kita sebagai guru ternyata kita dituntut ke sini. Jadi ini sama saja jadi kesenangan yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain. Jadi ada kalanya mereka bermain di belakang, kita harus sadar bahwa si anak dia tidak salah. Anak-anak itu tidak pernah salah dalam budaya. Ternyata mereka itu mencari kesenangan. Mereka butuh. Mungkin di rumahnya kurang tertekan atau seperti apa di rumahnya. Dan kita kembalikan diri. Ternyata ini kasihan anak-anak kurang bahagia di rumahnya. Sampai di sekolah mencari kesenangan. Mungkin di rumahnya ditekan, masuk di rumah, pulang sekolah masuk rumah, jangan keluar, belajar terus, ini terus. Jadi pada saat dia ke sekolah, mereka meluapkan kebutuhannya. Ini yang dikeluarkan kesenangannya, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, terbahak. Pokoknya dia lepaskan segala keluh kesahnya di sekolah. Nah, kadang ini miskonsepsi di sini. Ternyata si anak tidak salah, mereka membutuhkan kebutuhannya yang mereka ingin penuhi. Lanjut, kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Biasa juga anak-anak begini, seperti ini itu yang namanya Nak Egi. Kayaknya dia ini kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, kebutuhan dia mau mengendalikan arah hidup seorang. Itu yang dibutuhkan. Karena kebutuhan dasarnya itu, jadi orang tuanya itu harus sadar sebenarnya bahwa ini yang dibutuhkan, ini si Edi ini. Tapi mungkin orang tuanya sampai belum paham. Jadi yang harusnya adalah gurunya juga, bahwa kebutuhannya ternyata si anak Edi ini seperti ini.
Jadi orang tuanya itu belum sadar ternyata ada kebutuhan dasar orang tua juga. Dan itu pun guru kita harus sadari ternyata anak-anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Maka dari itu mereka selalu kita anggap sebenarnya mereka bersalah. Mereka mungkin pikiran kita bahwa ini anak melanggar, ini anak berbuat salah. Tapi ternyata tidak. Mereka cuma ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini kebutuhan dasarnya 5 poin. Ya, lanjut yang kelima yaitu kebutuhan penguasaan atau power, yaitu meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian. Seperti mungkin kita anggap, ada juga di kelas, misalnya di kelas 6B, Abian, ya, yang power pokoknya aktif, sangat aktif dia. Kalau saya lihat sih, kayaknya Abian yang kena ini, ya, karena dia ingin penguasaan atau power untuk meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan dan bisa membuat pencapaian yang luar biasa. Karena memang itu yang dibutuhkan, kebutuhan dasar mereka itu. Ya. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita betul-betul ketahui supaya kita tidak miskonsepsi antara guru dan anak. Misalnya ada sebuah kesalahan atau tindakan anak, jadi kita kembalikan ke 5 kebutuhan. Kenapa sih anak ini berbuat seperti ini? Kenapa sih si ini selalu ganggu temannya? Kenapa sih si ini selalu bermain di saat belajar? Jadi kembali ke sini. Apa yang mereka butuhkan? Oh, kurang begini ya anak, sehingga mereka berbuat seperti ini. Ya, lanjut. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, inilah yang namanya motivasi intrinsik. Yang pertama, kembali yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasa anak-anak ada misalnya peraturan, misalnya setiap datang ke sekolah, siapa terlambat akan seperti ini, akan diinikan. Itu terjadi akhirnya misalnya si anak tersebut, misalnya si Baco, akhirnya datang tepat waktu karena adanya hal ini, karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman yang akan dia dapatkan, sehingga apa yang terbangun di diri anak ini dia bukan dari dalam, ekstrinsik yang terjadi. Kenapa? Karena ketika misalnya si guru, misalnya Pabrar misalnya seorang guru BP, umpama dia guru BP. Jadi pada saat mereka, jadi ini namanya motivasi ekstrinsik yang muncul. Ternyata rajinnya si Baco. Dia datang itu, datang jam 7. Mereka datang jam 7, si Baco, si Bace datangnya jam 7. Kenapa tidak datang jam 7? Nanti dihukum Ki, Pak. Nanti dihukum Ki ini, Pak ini. Setelah itu dia di gurunya teliti lagi. Besoknya ternyata dia tetap datang dengan jam 7. Datangnya besoknya datang jam 7. Hingga pada suatu ketika Pak Branya tidak ada di tempat. Misalnya dia minta izin, ya, Pak Bran minta izin, datang. Si anak tahu, Pak Bran minta izin sama bapak ibu ke sekolah kemarin, tidak datang besok. Nggak datang pagi-pagi, tidak ada di Pak Bran. Jadi apa yang terjadi? Ternyata mereka melaksanakan sebuah tanggung jawab ini dengan rasa ketidaknyamanan, karena ada sebuah hukuman yang dinanti-nanti, yang ketakutannya itu begitu dahsyatnya sehingga mereka memenuhi tanggung jawab ini. Mereka bertanggung jawab, betul, mereka bertanggung jawab. Tapi apa yang muncul adalah motivasi ekstrinsik. Apalagi kalau ditanya sama Pak Bran yang kedua,
Ibu Astuti ya pernah melakukan misalnya hal seperti ini. Dia melakukan siapa pembaca buku terbanyak akan mendapatkan reward di akhir semester. Terus nilai tertinggi, ranking peringkat pertama nilai tertinggi 1, 2, 3 juga akan mendapatkan reward. Mereka akan misalnya berjalan-jalan di bawah bumi, berjalan-jalan misalnya ke Parepare. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu? Setelah bergulirnya waktu semester 2 tidak terlaksana, mereka berlomba-lomba. Ibu nggak dapat bintang, ibu nggak dapat bintang. Bu, berapa bintang? Tak 10, misalnya tidak 11, kok sudah 12. Ibu kak deh membaca, ibu sudah 10 ibu baca, dapat lagi bintang. Mereka termotivasi, mereka semangat datang, mereka semangat membacanya. Pokoknya mana sekali ibu pernah baca, tercapailah sebuah literasi di sekolah. Literasi sekolah menggalakkan budaya membaca. Terjadi di kelas 6, wow hebat kelas 6. Ternyata literasi membaca tergalakkan. Tapi apa yang terjadi? Motivasi anak-anak ternyata ekstrinsik yang datangnya dari penghargaan saja. Mereka melakukan itu karena ingin mencapai sebuah reward yang mereka tuju. Apa yang terjadi? Misalnya rewardnya sudah alhamdulillah kita sudah jalan-jalan sama ibu guru. Pas semester 2, ibu guru sudah menghilangkan penghargaan ini. Apa yang terjadi? Mereka ternyata sudah down. Mereka tidak lagi malas membaca, malas belajar, malas membersihkan. Karena memang motivasinya hanya ke sebuah penghargaan, bukan dari dalam, bukan dari intrinsiknya. Tapi motivasi muncul karena ekstrinsik yang muncul. Motivasi mungkin hari ini misalnya anggaplah selesai kelas 6, sama dengan nanti dijelaskan Pak Abrar posisi kontrol juga. Ketika mungkin beralih ke SMP, dia rajin sekali di SD karena memang tujuannya adalah mencapai sebuah penghargaan, mencapai sebuah pengakuan dari gurunya bahwa ini memang anak hebat. Apa yang terjadi ketika mereka SMP? Hilang karena gurunya berbeda, gurunya lagi berbeda. Jadi inilah motivasi perilaku manusia yang sangat penting. Ini motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi disinilah kita dituntut bagaimana memotivasi anak sehingga mereka betul-betul semangat menjalankan sebuah tanggung jawab atau sebuah keyakinan sehingga hal itu berguna bagi mereka. Mereka betul-betul jadi, oh ini memang bermanfaat untuk saya, memang ini berguna untuk saya ke depannya. Jangan sampai terjadi motivasi intrinsik begitu saja. Jadi pas mungkin beberapa tahun terjadi, tahun berikutnya sudah hilang. Jadi bagaimana seorang guru, kita para bapak ibu guru pendidik, bagaimana kita memunculkan motivasi yang intrinsik tanpa adanya imbalan, tanpa adanya penghargaan. Dari situ bilang, besok siapa yang datang akan mendapatkan ini, siapa yang menang akan ke sini. Itu sebenarnya motivasi ekstrinsik. Yang harus kita pelajari adalah bagaimana memunculkan motivasi dari dalam diri anak-anak kita. Nah ini dia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang perlu kita pelajari. Apa sih itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum dan sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Apa sih itu konsekuensi? Konsekuensi itu adalah suatu tindakan yang terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid, dan umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah dan murid yang sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima dari pelanggaran yang mereka buat. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu
pendek. Nah, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini pendapat Gosten pada tahun 2024 dalam bukunya ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif uang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini restitusi yang penting sekali. Nah, sebelumnya kita games dulu, Bapak Ibu, ya. Kita games tentang hukuman dan sanksi atau peraturan. Jadi di sini ada beberapa kasus. Nah, di sini ada beberapa kasus. Bapak Ibu silahkan baca dan cermati apakah ini masuk hukuman ataukah konsekuensi. Jadi hukuman itu serta-merta diberikan, jadi tadi hukuman serta-merta diberikan oleh guru kepada seorang murid tanpa ada perjanjian kedua belah pihak, ya. Sedangkan konsekuensi adalah aturan yang adanya perjanjian yang mereka sudah ketahui bahwa akan saya dapatkan konsekuensi jika saya melanggar hal yang seperti ini. Jadi silakan Bapak Ibu baca soalnya, silakan yang angkat tangan bisa memilih mana sih yang termasuk hukuman atau konsekuensi dari soal di atas. Silakan naik, bisa naik. Ya, silakan naik. Silakan naik, dipencet Ki. Silakan pencet. Ya, oke, benar sekali. Jadi kita bahas soal yang pertama ya. Jadi tadi Bu Wahyuni sudah menjawab bahwa membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil. Ada tidak kesepakatan sebelumnya? Biasa serta-merta kan? Biasa serta-merta kita lakukan. Nak polo ya nasi bawahnya langsung. Pergi nggak bersihkan WC? Ternyata itu bersifat hukuman sepihak saja, ya. Ini bersifat hukuman. Jadi beda sekali hukuman dan konsekuensi. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Ibu kepala sekolah mungkin bisa menjawab. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Yang benar adalah konsekuensi. Karena ini terjadi kesepakatan antara si guru PJOK dengan si murid, ya. Ternyata mencatat 100 kali. Nomor 2. Ternyata lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK karena ada sebuah kesepakatan, ya. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3, Ibu Aji, silakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi dia ini ceritanya disuruh menulis 100 kali di bukunya. Tulis saya tidak akan terlambat. Ada yang tidak tidur lagi bagi. Iya. Iya, konsekuensi ya. Konsekuensi. Lanjut. Jadi benar. Lanjut nomor 4. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Terlambat hadir di sekolah. Ya, silakan. Beda ya. Coba dicek sampai silakan. Beda.
15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ada yang bisa memilih? Ibu nih? Atau konsekuensi. Ada lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, kewajiban. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi masih bingung. Apa Bu? Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ada ya? Iya betul. Terkecek ini. Apa ini? Oke. Kan tadi sudah ada, sedikit menambahkan tadi sudah ada 2 kasus yang kayak miskonsepsi antara kita. Nah kuncinya sih cuma satu, kita lihat tindakannya seperti apa, hukumannya seperti apa. Ini kan selain membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, terus kan hukuman dan permasalahannya itu berkaitan. Kayak yang tadi keliling lapangan 10 kali karena dia terlambat, kan tidak berkaitan antara hukuman dan jenis pelanggarannya. Ini kan berkaitan membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Coba tadi yang contoh-contoh tadi seperti itu. Nah, sama dengan tadi WC. Misalnya mereka kencing di luar jambannya. Langsung dia bersihkan itu. Kenapa kencing di situ? Itu dapat konsekuensi. Bukan karena misalnya dia terlambat, pergi bersihkan WC. Itu adalah hukuman. Iya. Kayaknya sudah ada bayangan antara konsekuensi dan hukuman. Coba pasrul dulu. Dari mana 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Sudah terjadi konsekuensi, bukan hukuman. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya Bella, silakan. Iya, karena dia tumpahkan dia sendiri ditumpahkan air. Bukan, misalnya ngerti sampai di sini, ngerti tak? Ya lanjut lagi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan adek. Ya. Oke. Sudah dapat. Iya, lanjut. Saya bisa jelaskan kapan. Lanjut, duduk di bangku di pinggir lapangan. Ada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ya, ada yang penasaran? Sanksi atau hukuman? Sanksi atau hukuman? Duduk di bangku pinggir lapangan.
Dulu ini kan guru piket. Iya. Yang guru piket yang laksanakan. Jadi dia mencakup semua. Tindakan dia harus mencakup semua. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, Konsekuensi sekolah. Ya, ada nama tuh coret. Jadi dia harus menerima konsekuensi. Jangan di ibu era mencoret-coret. Anak galon yang pergi bersihkan itu kan menghukum. Salah lalu itu kan menghukum orang yang tidak bersalah. Oke. Jadi inilah hukuman, konsekuensi dan restitusi yang harus kita laksanakan, yang harus betul kita teliti bahwa tindakan yang saya lakukan termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, ini yang penting. Nanti untuk restitusi akan dibahas langsung sama Pak Brar untuk bagaimana juga apanya lagi tindakan yang harus diberikan oleh guru. Ya, demikian mungkin dari saya. Jadi insyaallah dilanjut oleh Pak Brar. Jadi ada lagi yang lebih menarik, 3 materi selanjutnya lebih menarik lagi. Ya, kepada Bapak saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih Bu. Dipanggil Bapak ya. Tuhan sini. Nah, jadi saya tinggal melanjutkan materi yang hari ini. Kiranya ada 7 budi, ada 7 yang harus kita selesaikan sampai insyaallah sampai jam 12 nanti. Sebelum saya lanjutkan 5 posisi kontrol guru, saya ingin merefleksi kembali tadi. Ada yang menarik antara hukuman dan konsekuensi. Mungkin ada teman-teman guru yang bisa mendefinisikan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Karena sebetulnya sudah belajar berarti jadi tahu. Oke. Mungkin siapa yang bisa menawarkan diri apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Saya kasih contoh tadi, saya merefleksi kembali. Kayak ada tadi yang contohnya, ada anak yang terlambat datang ke sekolah, kemudian dikasih gurunya menyuruh si Baim terlambat ke sekolah, silakan pergi bersihkan WC. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, kenapa bisa dikatakan hukuman? Coba. Menanggapi tadi contoh yang diberikan oleh materi para peserta siswa yang terlambat dan hukumannya membersihkan WC, itu menurut saya adalah hukuman karena kasusnya adalah terlambat dan diberi sanksi hukuman membersihkan WC. Sudah ada jawaban 100. Ada lagi jawaban pembanding dari teman-teman yang ada. Silakan berehat. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi, yaitu kalau hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang yang melanggar sebuah aturan atau dalam tertib. Sedangkan kalau konsekuensi adalah tindakan yang dilakukan atau diberikan kepada seseorang karena hal yang tidak sengaja atau yang tidak berhubungan dengan peraturan, tetapi dilakukan mungkin secara tidak sengaja atau seperti apa. Jadi tidak ada hubungan dengan aturan-aturan. Oke, jadi jawaban teman-teman guru itu ya boleh dikatakan benar. Itu kan sesuai dengan persepsi yang kita dapatkan tadi. Jadi ada pada garis besar dari antara konsekuensi dan hukuman itu bisa kita lihat dari banyak jenis pelanggarannya. Kemudian apa yang dia dapat. Kalau dia berkaitan antara pelanggaran dengan yang didapat, maksudnya yang sanksi itu adalah sanksi. Itu sanksi. Tapi kalau tidak berkaitan antara pelanggaran dan apa yang didapatkan oleh siswa tersebut, itu adalah bentuk hukuman. Contohnya tadi kan tidak ada hubungannya orang terlambat dengan membersihkan WC. Tidak ada kan? Terus ada lagi pendapat bahwa konsekuensi itu lebih condong kepada hal yang sudah disepakati di sekolah. Sedangkan hukuman itu kayak serta-merta muncul pada saat kejadian. Ada yang berpendapat seperti itu. Oke, jadi kalau pemahaman dari hukuman dan konsekuensi, saya kira teman-teman guru sudah
pada memahami. Nah, kita lanjut kepada 5 posisi kontrol perubahan. Ini menarik juga kan Pak. Jadi kita nanti setelah pelajaran ini kita bisa mengetahui posisi kita seperti apa. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, sebelum saya jelaskan, saya akan mengapa kita coba menonton video. Dan video ini akan dipaparkan 5 posisi kontrol dari seorang guru. Nanti kita setelah menonton video baru kita jelaskan secara seksama. Gitu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh. Siapa nih seperti ini? Maaf Bu. Siapa yang seperti ini Bapak? Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kamu sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman, posisi yang ketiga. Siapa yang posisinya seperti pokoknya ini kasusnya terlambat terus. Tapi Beda pendekatan. berikan. Iya, beda pendekatan yang berbeda. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang paling bagus. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri
dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Selesai videonya. Saya kira dari video di atas kita sudah bisa, Bapak Ibu sudah bisa menentukan kira-kira posisi kontrol Bapak Ibu berada di mana. Apakah pendukung atau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir manajer. Nah, untuk apa? Kira jadi itu kembali kepada diri kita masing-masing bahwa kira posisi kontrol saya saat ini sudah berada di mana? Apakah di pertama yang paling rendah itu adalah yang nomor 1 tadi, penunggu, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, yang paling tinggi itu adalah manajer. Nah, nggak usah kita mengungkapkan bahwa posisi saya gimana kalau apapun nanti itu bisa diperbaiki. Jadi, walaupun kita masih di tahap bersama, insya Allah kita secara bertahap memperbaiki posisi itu. Nah, yang pertama itu tadi posisi penghukum. Nah, di sini seorang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menyalahkan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi hukum akan berkata, nah ini yang sering muncul Bapak Ibu. Kalau ada rekan-rekan guru yang menghadapi siswa baru, kata-katanya sepertinya, misalnya dia berada pada posisi penghukum. Sama, patuhi aturan saya,
atau awas. Nah, kemudian kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia saja tanpa memikirkan dari siswanya itu seperti apa. Nah, itu tidak ada kata fisik, hukuman fisik dan hukuman verbal. Ini hukuman fisik dan verbal. Kalau dia murid diberikan dengan kata-kata yang menjatuhkan, itu hukuman verbal. Kalau fisik, psikis dan verbal. Kemudian biasa kan ada guru yang sering dengan penggunaan kata-kata yang menjatuhkan kepada siswa, itu termasuk hukuman. Jangan cuma yang dikasih cubitan dan sebagainya itu yang termasuk hukuman, tetapi perkataan juga termasuk hukuman. Selanjutnya posisi kontrol yang kedua itu membuat rasa bersalah. Jadi guru di sini memposisikan dirinya, membuat siswa untuk merasa bersalah atas pelanggaran yang dia telah perbuat. Nah, di sini katakannya saudara, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu kan kalau kita dikasihkan kata-kata seperti itu, seolah kita merasa bersalah atas kesalahan kita. Nah, kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu kan memunculkan rasa bersalah kepada siswa. Nah, posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi murid di sini dia rendah ceritanya, dia merasa bersalah bahwa dia telah melakukan pelanggaran tanpa adanya motivasi untuk bangkit dari permasalahan yang mereka hadapi. Bila murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian yang selanjutnya posisi yang ketiga yaitu teman. Nah, di sini guru memposisikan dirinya sebagai teman kepada siswanya. Mungkin ada teman guru yang seperti kami yang memposisikan teman kepada siswanya. Gimana? Ayo bantulah demi bapak. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak ada apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi seolah-olah guru dengan siswa itu ada kedekatan emosional yang berlebihan. Jadi, di sini bisa memunculkan stigma kepada seorang murid bahwa kalau bukan guru ini, saya bisa saja berbuat salah karena saya tidak punya ikatan emosional lebih dengan guru tersebut. Jadi kurang tepat juga posisi meskipun redaksinya teman itu positif. Kemudian selanjutnya pemantau. Nah, di sini pemantau sudah agak berlebihan, tapi sudah agak baikkan daripada tadi yang posisi teman. Nah, di sini ada kata-katanya itu apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa. Jadi kalau pemantau lebih condong mengarahkan siswa kepada konsekuensi. Sini memantau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Selanjutnya ini yang posisi yang paling diharapkan yang dimiliki oleh seorang guru, meskipun ya untuk proses untuk seperti ini, yaitu posisi manajer. Nah, seringkali Bapak Ibu dengar manajer sepak bola kan, bagaimana dia seorang manajer bisa mengikuti apapun yang dia berikan kepada bawahannya, dia pasti mengikuti. Itu tujuan dari manajer. Manajer adalah posisi dari mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau masalahnya sendiri. Nah, ini sebentar berkaitan dengan pembahasan kita yaitu restitusi, yang Bapak Ibu tadi sudah lihat video kan, bagaimana seorang guru mewawancarai siswa yang melakukan pelanggaran, kemudian ditanya apakah pelanggaran apa yang dia kerjakan, terus kapan dia bisa mengkondisikan supaya tidak berlanggar. Dan itu dia seolah-olah kita sebagai seorang guru membawa alam pikir siswa kita, menyadari permasalahannya, kemudian mereka sendiri yang menemukan solusinya. Kemudian kita mengajak siswa kita untuk berkomitmen pelanggaran itu tidak
dilaksanakan kembali atau terulang kembali. Nah, ini saat ada kata-kata seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Maksudnya keyakinan di sini kita tanyakan kepada murid kita, apa pelanggaran apa yang mereka telah lakukan? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu yakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian kalau kita sudah tahu bahwa siswa ini dia sudah jauh, saya terlambat Pak, saya terlambat. Nah, ada lagi, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Maksudnya memperbaikinya dari kesalahan ini. Apakah siswa ini sudah bersedia kembali memperbaiki dan tidak terlambat lagi? Nah, jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Misalnya, kalau kamu memperbaiki, kamu termasuk orang yang seperti apa? Apakah orang yang rajin atau orang yang patut dibanggakan oleh orang tua dan sebagainya? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya hal ini? Nah, sini tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Jadi kita tidak mengatur, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Masih ingat tadi pembahasan yang sebelumnya yang dibawakan bos tidak ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, kalau posisi manajer, kita berusaha menanamkan di siswa kita motivasi intrinsik, maksudnya menimbulkan kesadaran dari dirinya, bukan karena orang lain. Nah, kalau kan ekstrinsik itu kayak pasti ada bantuan dari orang lain. Maksudnya dia berubah karena orang tuanya, dia berubah karena seorang guru. Tapi bagaimana dia menyadari bahwa perbuatan saya salah dan saya ingin memperbaikinya. Dan selanjutnya, oke Bu. Ya, jadi tadi ini posisi kontrol. Sebenarnya kita sadari pasti setelah melihat video penanyakan video tadi, pasti kita sudah tahu ternyata saya ada di posisi kontrol yang ini. Saya ada di posisi, malah ada pasti yang berpikiran bahwa ini sewaktu saya ternyata pernah menjadi posisi penghukum. Kemarin saya menjadi posisi pembuat rasa bersalah. Dan sebenarnya Bapak Ibu, ini sangat mungkin susah bagi kita untuk mengungkapnya. Tapi disinilah kita ternyata ada posisi yang betul-betul bagus. Bagaimana kita step by step untuk mengubah perilaku kita terhadap murid kita, menyadari bahwa kita akan memanusiakan manusia. Kita harus menghargai bahwa ini anak, mereka memiliki sebuah dasar yang ada. Jadi kita di sini dituntut untuk menuntun anak-anak. Kita dituntut menuntun, sekali lagi kita dituntut untuk menuntun anak-anak. Ya, seperti tadi menghukum sebenarnya ada waktu. Kalau yang saya yakini ada waktu, kita terapkan hukuman ada. Tapi ketika sebuah mungkin beberapa masalah yang sudah berulang kali tapi kita mungkin hukumannya bukan bersifat verbal atau fisik. Kita di sini akan dibahas bagaimana kita merestitusi anak itu nantinya. Jadi akan dibahas oleh saudara kita. Lanjut di membuat rasa bersalah kembali ini, betul ini yang muncul adalah ketidakpercayaan diri seorang anak ketika kita membuat rasa bersalah kepada anak itu. Nah, sama dengan tadi apa ini tadi, pemantau, penghukum, teman juga teman, maksudnya ada nih betul-betul negatif juga yang akan terjadi. Kenapa? Jadi misalnya di kelas 5A, mereka bergaul dengan gurunya, mereka merasa guruku yang di kelas ini itu baik sekali, pokoknya kayak teman nih, apapun yang saya perbuat pasti dihargai oleh ibuku yang di kelas 5. Nah, pas naik di kelas 6, gurunya berubah. Apa yang terjadi? Anak-anak itu pasti down. Begini guruku di kelas 6, begini sekali guruku, tidak seperti itu. Akan muncul motivasi ekstrinsik pada saat kelas 5, naik di kelas 6 langsung down. Mereka tidak akan mengindahkan lagi aturan-aturan, keyakinan-keyakinan yang mereka sudah sepakati di sekolah. Ya, mungkin tambahan saya. Untuk terima kasih, mungkin sudah tambah jelas apa yang dipaparkan oleh Bu Asminda. Nah, untuk menambah pemahaman kembali, kita coba lihat
ada contoh kasus. Nah, di sini ada contoh kasus dalam penerapan 5 posisi kontrol. Pertama kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kan sering terjadi di sekolah kita. Ayo dong ikuti aturan sekolah sebagai teman ini. Ayo kalau bantu ibu bapak dia sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berubah seperti ini lagi. Kemudian kalau kita pemantau, kamu sadar melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Tahu perbedaan Bapak Ibu, sudah bedakan yang mana posisi teman dan pemantau. Kalau pemantau itu lebih condong dia berbicara pada konsekuensi. Tapi kalau teman dia memposisikan sebagai guru, posisikan guru sebagai teman kepada siswa. Contoh sama contohnya tadi kasusnya sama. Tapi kalau dia sebagai manajer, ini kan yang posisi yang paling tinggi kita. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Jadi kita menanyakan kepada siswa apakah dia sadar bahwa pelanggaran apa yang telah dia lakukan. Kemudian kita mencari istilah bagaimana kamu memperbaikinya, memperbaiki kesalahan kamu. Jadi siswa yang melakukan kesalahan pelanggaran, siswa juga yang diminta untuk mencari solusi dari permasalahannya. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai manajer, bukan kayak pembungkus ceritanya di sini. Ini ada kita main game hari yang kayak tadi supaya lebih memacu pemahaman kita, karena ini saya kira lebih penting pembahasannya. Dengan kasus yang sama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kan redaksi katanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Dia termasuk pembuat merasa bersalah, manajer, pemantau, dan teman atau penghukum. Kira yang mana gurunya ini, posisi gurunya ini seperti apa? Coba siapa yang bisa beranikan ini? Pasti coba. Oke. Nah, sudah betul bahwa seorang guru dia memposisikan dirinya sebagai pemantau. Hormat pada bendera selama 1 jam. Dia penghukum, teman, pemantau atau pembuk merasa bersalah. Kira-kira yang mana di sini? Siapa yang games ini bukan? Ada hadiahnya sebentar. Penghukum. Jadi posisi penghukum. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau guru yang seperti ini, dia posisinya seperti apa? Dia apa? Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Silakan. Dia pemantau atau penghukum. Antara apa? Wajib dasar. Menurut Pak Ibu, dia tidak akan mendapatkan nilai. Jadi dia pemantau. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, dia sebagai dia penghukum atau teman? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, masuk. Betul sekali, manajer. Jadi semakin kita paham ini, oke. Ini dari contoh yang kita contoh kasus di atas, kita saya anggap kita semakin mengetahui yang mana posisi kontrol dari seorang guru yang baik kita terapkan di sekolah, di posisi mengajar kita di sekolah. Jangan sampai yang tadi posisi kontrol yang paling terbaik itu adalah manajer. Jadi untuk di kemudian hari kita bisa merefleksikan diri kita. Kita posisi kontrol kita itu seperti yang mana. Walaupun nanti posisi kontrol kita masih berada di tahap yang
belum sempurna dalam artian penerapannya. Mungkin di kemudian hari setelah kita mengikuti acara ini, kita bisa step by step mengubah posisi kontrol kita. Jujur, saya pribadi sudah mulai, meskipun yang sedikit-sedikit, tapi saya berusaha bagaimana caranya bisa menerapkan posisi kontrol yang terbaik, yang nilainya itu yang paling terbaik yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Sekarang kita lanjut kepada keyakinan kelas. Ini keyakinan posisi kontrol tadi, 5 posisi kontrol guru berkaitan erat dengan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru sudah sering tertempel di kelas masing-masing, keyakinan kelas. Beda dengan nanti ada namanya peraturan dan tata tertib dan sebagainya, itu yang sering di tata tertib kelas. Sini. Ada kata keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kira-kira apa beda dari peraturan kelas dan keyakinan kelas? Kayak sering kita lihat di kelas-kelas kita kan, ada kata peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Kira-kira ada yang bisa, teman guru yang bisa memberikan pendapat bahwa keyakinan kelas ini seperti itu? Peraturan. Ya, silakan. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya pribadi itu tentang peraturan kelas, kita ambil berdasar dari aturan-aturan yang ada di sekolah. Ya, itu kata tertib kelas. Sedangkan keyakinan kelas itu diatur dengan bersama dengan murid. Itu bersama dengan murid. Contoh, pemilihan kelas. Kan di situ di tata tertib sekolah tidak ada. Tata tertib kelas tidak ada. Pembagian tugas menyapu, pembagian tugas piket, itu semua keyakinan. Kalau tata tertib kelas itu menurun dari aturan sekolah sebagian dan terima kasih. Sudah, mungkin saya tidak bisa lagi menambahkan karena sudah betul sekali yang disampaikan. Jadi saya cuma menambahkan sedikit bahwa keyakinan kelas itu dan peraturan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas itu lebih condong kepada satu pihak saya, bisa jadi gurunya peraturan kelasnya seperti ini. Kalau dia keyakinan kelas, kita gali dari kesepakatan yang ada di siswa. Misalnya seperti ini keyakinan kelas kita, tidak membuang sampah di sembarang tempat, tidak datang terlambat. Apalagi masih banyak tidak berkata kasar di dalam kelas, itu kan? Tapi ada lagi yang perlu kita tambahkan di sini, Bu. Itu kan sudah tadi kita sebutkan bahwa keyakinan kelasnya misalnya tidak membuang sampah. Itu kan redaksi negatif, kata-kata yang negatif karena ada kata tidak buang sampah. Nah, kita ubah kembali menjadi redaksi yang positif. Contohnya seperti buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian tadi tidak datang terlambat, kita tulis datang tepat waktu. Tidak berkata kasar kepada guru dan teman. Kita ubah menjadi apa kira-kira? Saling menghargai. Kemudian tadi ada kata yang katakan dari Ibu aja bahwa kita gali dari nilai yang ada, kebenaran yang ada di sekolah kita. Itu istilahnya itu nilai-nilai universal. Jadi sesuatu nilai yang diyakini kebenarannya bersama. Kayak kita kalau nilainya kebersihan, nah itu kan nilainya kesehatan. Kalau kita nilainya tidak membuang sampah sembarang tempat, itu kan nilainya dari keindahan. Nah, seperti itu. Jadi diambil dari nilai-nilai universal yang sama-sama kita yakini di sekolah. Nah, ada contoh di sini. Yang terbang ini contohnya ke saya ini. Ada contoh keyakinan kelas dari kelas 6A. Di situ ada
ada poin 1 sampai poin 8. Ini Bapak Ibu tidak semerta-merta kita buat sendiri buat, tidak ada kesepakatan di kelas. Nah, ini sebentar kesepakatan berkaitan dengan bagaimana siswa kita nanti menjalankan dari kesempatan kelas yang telah mereka buat. Di sini ada kehadiran dan keterlambatan. Ada kata positifnya. Datanglah ke kelas tepat waktu setiap hari. Jika kamu terlambat, laporkan ke guru dengan sopan. Jadi di dalam sini ada semacam konsekuensi yang disepakati. Kemudian ada teknologi dan gadget. Oh, berarti apa Budi? Kenakan apa? Matikan gadget selama jam pelajaran. Gunakan gadget sesuai instruksi guru. Jadi ada kesepakatan antara guru dan siswa. Kesepakatan ini bukan guru saja yang semerta-merta, tidak Bu, tapi digali dari pendapat-pendapat dari siswa kita. Jadi nanti, walaupun nanti di penerapannya siswa lebih condong untuk menaati daripada keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Karena keyakinan kelas kan mereka sendiri yang sepakati. Berarti ada motivasi, bisa saja muncul motivasi intrinsik dari hatinya bahwa kita sudah sepakati kemarin, kenapa kita langgar kembali? Itu kan kalau dia peraturan, itu kan lebih condong dari ibu gurunya tanpa meminta pendapat dari siswa. Mungkin Wasinda bisa saya tambahkan sedikit. Jadi sangat beda Bapak Ibu antara peraturan dan keyakinan. Ketika peraturan dijalankan itu, peraturan dibuat itu oleh satu pihak atau beberapa atau pihak guru saja yang untuk mematuhi anak-anak, untuk dia patuhi anak-anak. Jadi itu sebuah peraturan begitu dengan tata tertib. Jadi serta merta dibuat untuk mereka yang akan menjalankan. Tapi sebenarnya ini seharusnya keyakinan kelas yang kita bikin. Adanya kesepakatan antara betul sekali Bu Haji dan dijelaskan tadi Bu Haji bahwa adanya kesepakatan antara murid dan siswa. Nah, dalam prosesnya itu seperti ini. Mereka memunculkan suatu hal-hal yang ini sebenarnya tidak boleh. Mereka ya akan enak tidak ketika sampah berserakan. Anak kita memunculkan sesuatu yang positif yang ada dampaknya bagi mereka. Sehingga mereka pasti tertarik. Ibu, sini kita juga nggak boleh ini, tidak boleh gitu begini. Pasti muncul. Apa tidak keyakinan apa yang kita dapatkan ketika membuli teman kita? Keyakinan apa yang kita dapatkan ketika membuang sampah? Keyakinan apa yang akan terjadi ketika kita mengganggu teman ketika sedang belajar? Mereka pasti memunculkan sebuah keyakinan. Ibu, kita sudah tidak boleh seperti ini. Nah, disinilah guru mengarahkan membentuk sebuah kata-kata yang misalnya universal, kata-kata yang lebih positif. Dan di sini kita cuma mengarahkan. Kenapa? Dampaknya akan terjadi, dampaknya akan ada. Bahwa mereka yakini bahwa ini yang saya bikin sendiri, ini yang saya ciptakan sendiri. Masa saya langgar? Masa saya ini? Nah, ini saya muncul keyakinan saya bahwa ini seperti ini, muncul dari saya sendiri. Jadi akan muncul dari mereka sendiri bahwa saya sendiri yang membuat keyakinan ini bersama guru saya. Jadi inilah keyakinan, benar-benar keyakinan yang akan kita sepakati. Ya, silakan. Lanjut Bu. Sudah ditambahkan oleh, ini tadi sudah dijelaskan sama oleh Bu Wasinda. Apa itu? Ini kan pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Satu, ada yang bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Nah, dibuat dalam pernyataan positif. Itu kan tadi kata tidak membuang sampah sembarangan. Itu kata redaksi negatif di situ. Karena ada kata tidak. Jadi sedikit saja ada mudah diingat. Jangan dibuat panjang sekali. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua ada sekolah warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini yang paling mendasar perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kita lanjut untuk pembahasan keyakinan kelas ini. Kalau kita bahas step by step sama sekali. Kami di Lokakarya kemarin cuma saya dibahas sampai jam 12 keyakinan kelas. Nah, kita materi selanjutnya itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu sudah
contoh tadi sudah diterapkan di pada saat posisi manajer. Nah, di situ sudah diterapkan bagaimana seorang guru melakukan posisi restitusi kepada seorang siswa. Nah, restitusi di sini, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah dialog yang dijalani oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita ini posisi restitusi ini kalau guru BK, sering dia praktekkan. Kalau kita kan guru kelas sejarah logika di SD. Nah, di sini ada berapa? 3. Ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Dalam melakukan segitiga restitusi, semua variabel ini harus ada gitu. Harus ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Sebentar kita lebih memahami bagaimana yang masuk dengan validasi, yang mana yang dimaksud dengan menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Kalau Bapak Ibu tadi yang mencermati yang posisi manajer tadi yang di video, dia mencontohkan tindakan restitusi segitiga restitusi. Jadi ini segitiga restitusi. Di sini yang penting penyelesaian sebuah masalah. Tindakan kita menyelesaikan sebuah masalah ketika ada sebuah masalah di siswa-siswa kita. Ini yang paling penting. Bagaimana kita melaksanakan segitiga restitusi. Jadi ini sama bilang merestitusi anak-anak. Jadi tidak berlaku nanti hukuman, kontrol teman, kontrol merasa bersalah, tidak. Ternyata ada langkahnya sehingga anak-anak ini bisa kita restitusi dan menghasilkan anak yang lebih baik, ya, sesuai dengan misalnya tindakan yang dia perbuat. Nah, segitiga restitusi tadi benar. Ada tiga tindakan yang harus kita jalankan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ini berurutan sistematis. Jadi yang pertama tadi menstabilkan identitas. Jadi silakan Pak Bran. Nah, di sini ada kata-kata yang perlu kita pelajari antara ketiga ini yang bisa kita terapkan ketika merestitusi anak-anak. Untuk menstabilkan identitas, mungkin Bapak Ibu guru coba perhatikan di atas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita mengatakan bahwa dari dosa bersalah itu kita bisa mengambil pelajaran. Nah, di sini ada berbuat salah itu wajar. Ini kata-kata yang sering dimunculkan. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ada pendekatan psikis yang coba diterapkan oleh seorang guru supaya siswa itu tidak langsung menyadari kesalahannya dengan merasa bersalah. Menstabilkan identitas. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kata-katanya di sini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Semua apa yang dilakukan manusia atau siswa kita pasti ada tujuannya. Kenapa dia melakukan seperti itu? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi validasi tindakan di sini kita seolah-olah menyadarkan bahwa siswa dia berbuat seperti ini karena ada alasan. Kita tidak langsung menghakimi siswa ini bahwa tindakan kamu salah. Tapi kita berusaha mencari menggali dari siswa ini kenapa dia bisa terlambat mestinya. Kenapa di dalam kelas dia sering lari-lari, sering ganggu temannya. Kan semuanya ada alasan kenapa dia bisa seperti itu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Di sini kata-kata yang kita munculkan itu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama,
seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kira dia dalam pembahasan ini menanyakan keyakinan, kita berusaha menggali pemahaman siswa. Apakah dia meyakini bahwa tindakan yang dia lakukan itu salah atau benar? Nah, ini berkaitan kembali kepada keyakinan kelas yang mereka sudah sepakati. Misalnya kalau siswa kita kedapatan membuang sampah sembarangan, kan bisa kita kembalikan kepada mereka. Kira-kira keyakinan kelas apa yang Abian langgar? Nah, kalau Abian sudah, saya keyakinan kelas ini saya langgar. Berarti dia sudah menyadari bahwa kesalahannya seperti apa. Selanjutnya, jadi saya tambahkan sedikit. Jadi segitiga restitusi tadi dengan 3 tahapan. Jadi yang pertama, kita tidak serta-merta misalnya mendapatkan anak yang sedang melanggar. Misalnya mereka berbicara pada saat kita menjelaskan, kita tidak serta-merta kenapa kita berbicara? Kenapa kita cerita lagi di situ? Itu serta-merta, tapi kita bagaimana memanggil mereka dengan baik-baik. Kita stabilkan dulu identitas mereka. Kita tanyakan, anak, saya lihat tadi cerita di belakang. Kenapa nak? Ibu tidak menyalahkan kamu. Ibu pun senang sekali bercerita bersama teman-teman ibu. Seperti itu. Kita bagaimana menstabilkan supaya dia tidak langsung dor dan mati nih, nolin guru. Panggilan guru, hukum kasih ya, tidak. Ternyata segitiga restitusi itu kita untuk ya kayak di apa ya, di pendekatannya diperbaiki dulu, baru ke inti masalahnya. Terus setelah menstabilkan identitas mereka, KPU pernah melakukan itu. Kita tidak mencari hal apa sih yang salah dari anakku, tapi ibu ingin mencarikan solusi apa yang harus sebaiknya kita lakukan. Nah, setelah itu kita akan validasi tindakannya. Nah, pasti ada alasan tak kenapa kita cerita di situ. Apa sih yang kita cerita di situ? Dia akan bercerita. Bu, saya bercerita itu tentang tema kemarin nih juara. Bu, dia tak seru sekali itu nak. Tapi anak-anak, apa keyakinan baik tidak lakukan seperti itu. Keyakinan apa yang kita langgar ketika teman-teman kita sedang fokus belajar, baru ada kita cerita di situ. Keyakinan apa? Jadi keyakinan lagi. Menanyakan keyakinan apa, keyakinan kelas kita yang kita langgar. Pasti bilang tidak boleh kita bercerita belajar, fokus di belajar. Mereka pasti ingat, kembali ke keyakinan kelas. Ternyata ada kesepakatan tadi, tapi pasti nanya ada. Ibu pernah itu bikin keyakinan begini, jadi ini yang saya Jadi kembali lagi. Nah, menurut keyakinan yang baik seperti apa, Pak Ali? Silakan cerita. Bukan bilang sampai bilang di posisi teman tidak. Terus dia bilangnya, seperti itu Pak, berteman itu seperti tidak begini tidak. Karena ada kata-kata yang itu tadi yang tidak. Ada yang memvalidasi, ada yang menstabilkan dan menanyakan keyakinan, mengembalikan kepada mereka keyakinan yang telah mereka sepakati dan pada akhirnya akan mereka sadari sendiri karena mereka buat secara bersama. Akan terjadi perubahan yang implisit juga pada mereka. Ternyata saya seperti ini. Jadi sadar sendiri nanti. Ini seolah akan terbentuk nanti dengan waktu jenjang waktu yang mereka akan berubah. Menyadari kesadaran mereka sendiri yang muncul dari diri mereka sendiri ketika kita melakukan restitusi pada seorang anak atau sama dengan teman kita bisa juga direstitusi. Karena sempat juga di room meeting kami itu bisa tidak kelas sekolah direstitusi. Kalau begitu gurunya juga mau direstitusi, bisa saja, bisa sekali ya, bisa sekali. Ya silahkan. Ini namanya restitusi. Jadi tapi dalam segi kayak curhat-curhatan, saya sebenarnya seperti ini kak, begini kak. Jadi seperti apa? Jadi kalau bukan Bapak Ibu Guru sudah lihat kalau ada yang pendampingan dari kabupaten kan, kami itu direstitusi Bu. Kami ditanyakan masalahnya, kemudian kami sendiri yang disuruh mencari solusinya. Seperti itu. Jadi bingung. Kita yang punya masalah, kemudian kita sendiri yang mencari masalah atau solusinya. Iya, dan pasti sadar nanti pasti dapat. Jadi seharusnya seperti ini. Sama dengan anak-anak, pasti sadar nanti begini tak paling harus
Kak datang begini, harus Kak begini. Kayak tadi Naren, kasusnya Naren. Ya Bu, nanti buku bantu Kak. Kalau tidak bisa Kak disuruh buku Stelia, larangnya HP ini buku. Apa saya HP itu dibatasi dulu. Pasti akan muncul solusi. Iya, pasti akan muncul solusi. Oke, mungkin sebelum kata penutup, mungkin ada teman-teman guru yang bisa merefleksikan apa yang kita dapat pada pertemuan kita hari ini. Bisa Bapak Ibu guru tulis di kertas yang dibagikan oleh Wasmina. Bisa saya teman-teman guru bilang, oh posisi kontrol saya itu seperti ini, saya berada di posisi ini. Atau setelah mempelajari ini, saya akan menerapkan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah yang ada di kelas saya. Dan posisi kontrol saya ini, saya sudah berada di posisi manajer. Saya sudah bisa menerapkan sosial segitiga restitusi di kelas saya. Saya sudah membuat kesepakatan kelas. Bisa juga apa yang kita dapatkan pada diseminasi budaya seperti hari ini. Ataukah kita munculkan saya ini pembuku tapi berusaha akan menjadi manajer. Refleksi diseminasi budaya seolah tambah sentimal kecil ni. Terpenting. Ay, karat pernah yang lepas pulang. Ya, soalnya. Jam 12 tahun. Katanya jam berapa kita pulang, Kak? Jam berapa biasanya? Jam 12. Sudah jam berapa sekarang? 12 lewat. Dia kata apa makna? Mana ada isu? Jadi harapan kami setelah selesainya acara ini, nanti kita bisa mengambil hal-hal positif yang kita dapatkan pada kesempatan kita hari ini. Oke, sudah Bu? Bagaimana biasa kertas dia jadi kejahatan ada ke tempat lain. Sudah? Masih ada. Oke. Jadi teman-teman dulu sudah merefleksikan apa yang dipelajari, apa yang didapatkan pada kesempatan kita pada hari ini. Dan kalau saya perhatikan, semuanya itu bernuansa positif. Jadi ada hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari pertemuan kita pada hari ini. Contohnya ada dari setelah mendengarkan penjelasan tentang posisi kontrol, maka saya akan memperbaiki diri untuk menuju posisi manajer. Masya Allah, ini yang perlu menjadi keyakinan kita masing-masing.
semuanya bisa berubah Bapak Ibu. Nah, tergantung bagaimana kita memotivasi diri kita. Nah, salah satunya seperti ini. Oke. Nah, ini juga ada juga. Saya ada juga. oke. Pada waktu sudah menunjukkan pukul 12, sudah azan. Nah, kita tutup acara ini dan harapun penutup dari sesi kita pada hari ini yaitu dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Selanjutnya, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amon. Tahu amon semua Budi? Kita pahami bahwa pendidik guru itu sebagai amon, yaitu manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Nah, jadi ini isi dari standar pendidikan nasional kita. Mungkin ada dari Bu Aslinda, ada sebelum kita tutup, ada yang disampaikan Bu? Ya sedikit, mudah-mudahan dari diseminasi yang kami sampaikan ini kita belajar bersama mengubah ke arah yang lebih baik lagi, karena pada dasarnya kita memang semua memiliki tidak sempurna lah ya dalam mendidik dan mengajar anak didik kita. Jadi kami berharap dengan diseminasi budaya positif ini kita bisa menerapkan sedikit demi sedikit hal yang positif yang bisa kita terapkan di sekolah ini demi kita sendiri, demi anak didik kita, khususnya anak didik kita ke depannya. Bagaimana kita menjadi seorang pendidik yang benar-benar mendidik anak-anak kita, karena inilah pembelajaran yang sebenarnya kita ingin tuju, pendidikan dari murid untuk murid dan ke murid lagi. Ya, demikian mungkin dari kami. Semoga ada manfaat yang bisa Bapak Ibu guru dapatkan dari diseminasi ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan secara resmi akan ditutup oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Suruh nak kelas 5 dek pulang. Ada penjemputnya di luar. Demikianlah diseminasi positif, budaya positif yang dipaparkan tadi oleh guru calon penggerak Bu Aslinda dan Pak Abraham. Terima kasih apa yang telah disampaikan, dipaparkan. Mengapa saya katakan terima kasih, karena kita juga sama-sama belajar, menambah juga apa-apa yang telah dijelaskan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dinikmati kuenya. Ibu, bagaimana rencana Ibu dalam penerapan budaya positif, khususnya di kelas Ibu dan umumnya di sekolah kita? Ya, setelah pembelajaran ini, setelah mengikuti pembelajaran tadi, saya berencana untuk mengubah budaya saya selama ini, mengubah perilaku saya selama ini yang saya anggap kurang menuju ke arah yang positif, terutama posisi kontrol, menuju ke posisi kontrol. Yang kelima yaitu posisi manajer, karena mungkin selama ini kita masih berada di posisi penghukum dan posisi yang paling sering kita lakukan biasa itu adalah posisi penghukum. Ya, insya Allah kami akan berubah untuk menuju ke posisi manajer ya.